Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Rian Zaki Baritwan dengan NIM 24051100041. Dan di sini saya akan menjelaskan eh, dari sistem kasir yang sudah saya berikan konsepnya di classroom sebelumnya. Di sini saya menggunakan konsep OOP. Dan langsung berlanjut ke codingannya. Yang pertama-tama kita menggunakan fungsi kelas. Fungsi kelas ini kelas produk. Kelas produk ini yang akan berisi dengan def underscore terus init. Init ini untuk inisialisasi data produk seperti ID, name, terus harga juga. Setelah itu di sini di bawahnya ada def string. Ini def string ini untuk mengatur tampilan produk saat dicetak ke layar agar lebih rapi dan informatif. Setelah itu kita lanjut ke fungsi kelas chart item. Fungsi kelas chart item ini buat menyimpan produk plus jumlahnya. Lalu setelah itu kita ada get subtotal. Get subtotal ini jadi menjumlahkan berapa total harganya. Setelah itu kita ada fungsi class chart. Fungsi class chart ini untuk menyimpan daftar item belanja, bisa tambah produk, dan hitung total. Nah, yang pertama dari item belanjanya ini berapa, terus untuk tambahkan item belanja seperti produk, terus berapa jumlah banyaknya juga, terus ini untuk total semua harganya. Setelah itu akan ditampilkan eh, daftar item yang sudah dimasukkan. Untuk fungsi kelas customer ini sebagai tanda untuk para member yang punya mungkin yang punya member bisa pakai member itu akan mendapatkan diskon dengan otomatis. Nah, di sini saya setting diskonnya itu mendapatkan 10% diskon dari harga yang sudah dibeli, barang yang sudah dibeli semuanya. Nah, untuk kelas customer ini sebagai menyimpan daftar item belanja bisa menghitung diskon jika member. Nah, setelah itu ada fungsi class transaction. Fungsi class transaction ini untuk menghitung total akhir, menampilkan struk pembayaran. Dari sini ada fungsi def init. Setelah itu ada self card dan self customer untuk customer yang punya member. Setelah itu kita ada fungsi def. Untuk di sini ada def checkout itu sebagai eh, yang berisikan dengan total terus diskon untuk member jika punya member. Terus ada final total itu sebagai total akhir. Semisal jika ada member, mungkin untuk total akhirnya itu total dikurangi dengan diskon yang didapatkan oleh member. Seperti ini untuk eh, hasil akhirnya nanti. Untuk simulasi sistem kasirnya seperti ini juga. Yang pertama akan menampilkan daftar produk yang tersedia. Seperti di sini saya kasih yang barang satu itu ada beras 5 kilogram dengan harga 75.000 seperti ini. Dan selanjutnya untuk menampilkan daftar produk kita harus memberi perintah print lalu diberikan penjelasan bahwa di sini untuk daftar produk. Setelah itu kita akan buat keranjang yang menggunakan codingan card sama dengan card buka kurung terus tutup kurung. Setelah itu kita akan menginput produk ke keranjang. Jadi eh, setelah
setelah setelah mendata semua belanja yang diperlukan, setelah itu kita akan memasukkan ID produk. Terus kita masukkan jumlah barang yang sudah kita ingin beli. Setelah itu, jika sudah beli, langsung masuk ke cart add item. Setelah itu, nanti jika eh, barangnya tidak tersedia, maka akan memunculkan perintah dari perintah ini, print, terus akan memunculkan produk tidak ditemukan seperti ini. Terus untuk input data customer ini kita masukkan pemerintah name ini untuk nama pelanggan yang akan dimasukkan sebagai member. Lalu di sini is underscore member ini untuk menanyakan atau menginput apakah pelanggan ini member atau enggak. Kalau iya, berarti kita ketik Y, sedangkan tidak, berarti ketik N. Setelah itu ada customer, ini berfungsi untuk nama customer tersebut. Setelah itu kita akan buat transaksi dan cetak struk akhir. Jadi di sini kita buat perintah transaction sama dengan transaction buka kurung card dan customer. Jadi di sini belanjaannya apa aja dan jumlahnya berapa, terus untuk totalnya berapa, dan dikasih hasil juga untuk customernya siapa. Nah, sebagai contoh saya akan mencoba program ini. Saya akan mencoba program. Nah, ini ya. Akan memunculkan daftar produk 1, 2, 3, 4. Lalu kita coba ketik saja untuk nomor 1. Nah, terus akan menampilkan jumlah. Kita mau ambil beras 5 kg ini, jumlahnya berapa? Misal 2. Nah, terus apakah ada lagi untuk kita masukkan ke keranjang lagi? Mungkin seperti ini saya akan tambahkan barang keempat. Ada telur 1 kg yang bernilai 28.000. Kita masukkan barang yang keempat ini, masukkan jumlah satu saja mungkin cukup. Jika sudah selesai, maka ketik 0 untuk selesai. Setelah itu, masukkan nama pelanggan. Masukkan nama pelanggan, kita akan masukkan nama pelanggannya itu Ryan. Nah, nanti setelah memasukkan nama pelanggan, maka akan ditanyakan apakah pelanggan ini member. Nah, jawabannya antara Y atau N. Kalau Y itu untuk yes, kalau N itu untuk no. Jika Y, maka akan mendapatkan diskon. Diskon produk belanja senilai 10%. Jadi begitu. Untuk eh, hasil akhirnya seperti ini. Maka akan menampilkan total bayar yang berisikan dengan total harga min diskon karena sudah termasuk sebagai member. Seperti itu untuk project UTS yang sudah saya buat menggunakan konsep OOP, yaitu sistem kasir. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa memberikan nilai hasil yang baik untuk saya sendiri. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.